Sungguh kami tidak mau dan kami tidak mampu untuk jauh daripadamu. Semakin kami mengenal Yesus dan pribadi Yesus yang begitu baik, semakin kami menyadari kami mau mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah kami. Dan Tuhan, di rumah ini biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Let everything that has breath praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Kami memuji dan kami bersorak dengan jiwa kami Tuhan. Jiwa kami memuji memuliakan nama-Mu. Setiap anak muda yang ada di tempat ini, teenagers yang ada di tempat ini, mengenal Tuhan sejak masa muda dan suka menyembah Tuhan sejak masa muda. Tangkap mereka di dalam hadirat-Mu Tuhan, set them apart, khususkan mereka supaya dari masa muda ini mereka jatuh cinta terus sama Tuhan sampai memutih rambut, sampai selama-lamanya jalan mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ajar kebenaran firman Tuhan, biarlah firman ini Engkau urapi dan juga sembunyikan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Hati kami siap haus dan lapar, siramilah dengan air kehidupan yang datangnya dari surga. Roh Kudus bekerjalah dan kami saat ini siap diubahkan semakin serupa dengan gambar dan rupa Kristus. Hanya di dalam satu nama yaitu nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, boleh sama-sama katakan amin. Saya mau menyapa Army of God Teen. Shalom. Katakan kanan kirinya, damai Tuhan ada di hatimu. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat kebaikan Tuhan dalam hidupku dan dalam hidupmu. Hari ini adalah Nehemia part ketiga dan part yang terakhir. Boleh saya sedikit absensi, pengen tahu dari jemaat AOG Teen yang mengikuti seri pengajaran kitab Nehemia dari awal minggu pertama Agustus sampai pertengahan minggu Agustus, itu part kedua, hari ini sudah part ketiga. Kalau Anda mengikutinya dari awal sampai hari ini, boleh saya minta lambaikan tangannya yang mengikutinya. Wow, berikan tepuk tangan buat kalian ya. Jangan ketinggalan satu pun, karena ada satu rangkaian pewahyuan memperlengkapi untuk iman kita semakin bertumbuh dewasa. Saya masih ingat Nehemia 1, Kak Mek mengajarkan bahwa doa adalah membangun daya tahan iman. Kemudian Kak Mek lanjut di Nehemia 2, melangkah setelah berdoa. Kemudian Kak Mek lanjut Nehemia 4, mengalahkan intimidasi. Kemudian Nehemia 6, saya mengajarkan mengalahkan tipu muslihat iblis. Dan ini adalah part yang terakhir hari ini, ibadah yang teen, judulnya adalah berhati-hatilah dengan sikap permisif rohani di Nehemia yang ke-13. Ini adalah pasal yang terakhir kitab Nehemia. Siapkan catatanmu supaya Anda bisa ingat apa yang Tuhan ajarkan kepadamu sekarang ini dan kau ulangi di rumah Tuhan. Nanti di youth juga Nehemia 13. Karena ini adalah pasal yang terakhir, tapi Kak Mek mengupasnya dari angle yang berbeda. Di mana nanti judulnya adalah Tough Love in Action. Oke? Karena adalah satu kesatuan pasal ke-13. Jadi kalau kalian habis ibadah teen, memang gak ada janji, gak ada plan yang lain, saya undang untuk ikuti lagi. Karena akan ada angle yang berbeda, saya bahas pasal yang ke-13 ini, yaitu Tough Love in Action. Saya juga nanti akan kasih tahu kakak-kakak kalian yang youth untuk dengarkan streamingnya di YouTube ibadah teen ini. Berhati-hatilah dengan sikap permisif rohani. Di mana teen ini saya akan membahas dari sisi bangsa Israelnya. Tapi nanti ibadah youth Kak Mek akan bahas dari sisi Nehemianya. Menarik sekali. Sebelum kita masuk kepada khotbah ini, saya ingin Anda mengerti sebuah kata ya. Kalau judulnya adalah berhati-hatilah dengan sikap permisif rohani. Permisif itu apa? Kenapa kita perlu berhati-hati sama yang namanya permisif ini? Boleh tampilkan? Arti kata permisif adalah
bersifat terbuka, serba membolehkan, dan suka mengizinkan. Jadi toleransinya sangat besar sehingga semua-semua itu boleh, ya. Semua-semua itu enggak apa-apa, bersifat terbuka, open minded yang tidak ada batasannya. Apa yang dulu tabu sekarang menjadi biasa. Kalau Anda ikut ibadah lalu, minggu lalu ada dibahas oleh Pastor Fuji. Bagaimana dulu ada hal-hal yang tidak biasa, sekarang menjadi socially acceptable, ya, menjadi socially acceptable. Kalau disebut satu-satu banyak sekali. Dulu sangat jelas kalau tanda untuk toilet wanita, ya tandanya wanita. Kalau tandanya untuk pria, ya tandanya adalah pria. Kita tahu signage-nya sangat jelas. Tapi sekarang socially accept bahwa toilet itu unisex saja. Karena gender tidak lagi dibedakan wanita dan pria. Sehingga ada area abu-abu yang membuat masyarakat menerimanya dan menjadi biasa. Tapi bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Sikap gereja sangat jelas membandingkan apa yang socially terima, kita bandingkan langsung kepada firman Tuhan. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan, hitam adalah hitam, putih dan putih, tidak akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apa yang menjadi socially acceptable tidak bisa mengkompromi apa yang ada dalam firman Tuhan. Kalau gender adalah wanita dan pria, begitulah Tuhan menciptakan. Dan Tuhan tidak membuat kesalahan anak muda. Kalau itu yang orang-orang katakan, yang kamu dengar dari teman-teman yang tidak kenal kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa agar Anda tetap teguh dan tidak menjadi bingung, apalagi menjadi permisif. Ya, dulu seks adalah hal yang tabu dibicarakan. Ya, apalagi di forum umum seperti ini. Tapi sekarang seks bukan lagi dibicarakan, dipertontonkan di mana-mana. Survei menunjukkan hampir semua konten film, konten media mengandung unsur-unsur seks. Hampir semua. Di atas 70% semua konten media itu mengandung unsur seks. Yang dulu adalah hal yang sembunyi-sembunyi, sekarang sudah dipertontonkan. Saudara, bagaimana dengan sikap Anda sebagai anak Tuhan? Apakah karena ini socially menjadi hal yang biasa, kemudian apakah kita akan menyesuaikan diri dan menganggap itu biasa? Kita lihat sama-sama di Nehemia 13 ini. Pertama-tama saya akan baca ayat 1-9. Ikutin karena ini ceritanya sampai ayat ke-31. Jadi ada beberapa kasus, oke? Ada beberapa kasus. Kita perhatikan sama-sama. Yang pertama pasal 1-9. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Oke, perhatikan itu ya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Lanjut. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, ingat nggak Tobia itu siapa? Ya, nanti saya ingatkan lagi. Menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelum orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan. Sebelumnya ya, bilik itu dibawa korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan perpuluhan daripada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, di mana si
Nehemia ini, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi kembali lagi ke Yerusalem. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakan sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal, lalu ku lempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian ku suruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu ku bawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Kita berhenti di ayat yang ke-9 ya. Sikap permisif ini dihadapi Nehemia ya. Nehemia sedang mengambil cuti. Setelah 12 tahun ada di Yerusalem membangun tembok Yerusalem. Ya, Anda mengikuti cerita itu kan? Dan saudara, setelah itu dia pulang menghadap raja sebentar. Di mana waktu dia memimpin rakyat membangun kembali tembok dalam waktu singkat, ya 52 hari. Setelah tembok selesai dibangun, di ayat 10 ya, umat Tuhan datang menandatangani perjanjian. Dan juga waktu itu ada Imam Ezra. Dan mereka sepakat akan mengikuti perintah Tuhan. Itu di pasal 10. Dan klimaks daripada kitab Nehemia itu di pasal ke-12. Wah, di pasal ke-12 mereka meresmikan. Wow ya. Mereka meresmikan tembok Yerusalem yang akhirnya berdiri selama 100 tahun hidup tanpa tembok. Hidup ketakutan, was-was. Akhirnya jadilah. Happy banget. Anak muda, seandainya kitab Nehemia itu berhenti di ayat 12. Kan enak ya. Pernah gak Anda nonton serial gitu ya? Pas kalau kita nonton serial drama, terus kita kapan ya mereka ini jadian? Wah, kapan ya seneng? Ini ada perasaan gak kasih tahu akhirnya jadian. Pernah gak Anda wish udah episodenya berhenti di sana aja? Gak mau lanjutin lagi. Karena biasanya kalau cerita ya habis jadian nanti ada sedihnya. Ada yang wah minta pisah, habis pisah menyesal. Wah menyatu lagi happy ending. Oke, you know what I'm saying right? Kita berharap udah selesai di sini aja. Jangan ada drama lain lagi. I'm happy here already. Tapi sayangnya kitab Nehemia itu gak berhenti di pasal 12. Gak berhenti di sana. Di mana waktu di pasal 12 umat Tuhan bersukaria. Karena Allah menganugerahkan kepada mereka sukacita yang besar. Namun kenyataan tidak seindah itu. Ya, kenyataan tidak seindah itu setelah Nehemia cuti bentar. Gak tahu berapa lama ya. Dia balik setelah peresmian happy-happy. Dia balik ke Babel. Karena dia adalah juru minum. Dan dia kerja sama Raja Artasasta ini. Dia balik ke sana bentar, kemudian kembali lagi ke Yerusalem. Dia menemukan skenario ini yang tadi saya bacakan. Apa yang dia temukan? Tobia punya kamar di pelataran rumah Tuhan. Apa-apaan ini? Saudara tahu nggak kalau rumah Tuhan itu hanya boleh untuk imam dan orang Lewi. Nehemia sendiri aja itu nggak boleh ada di sana. Waktu dia pulang, dia lihat Tobia, oke? Tobia saudara. Saudara tahu, Tobia itu muncul berkali-kali di kitab Nehemia. Kalau Anda ikuti pengajaran kitab Nehemia ini, dia ada dari pasal 2. Dia menentang di pasal 4. Dia jelek-jelekin dan terus kirim surat menakut-nakutin Nehemia di pasal yang ke-6. Jadi orang ini selain dia adalah orang Amon, oke? Dia adalah orang Amon. Bukankah tadi kita baca ya bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh ada di jemaah Allah untuk selama-lamanya. Oh, Tuhan kok begitu ya? Bukannya Tuhan itu mengasihi semua umat manusia. Kok sepertinya ada diskriminasi ya di sini? Enggak anak muda. Karena dari kitab Ulangan sampai Yesaya sampai Perjanjian Baru, Tuhan memikirkan bangsa-bangsa. Dan Tuhan mengasihi semua umat manusia. Tapi perintah ini diberikan kepada umatnya
seperti perintah ini diberikan kepada kalian, AOG, Army of God, anak Tuhan. Supaya menjaga kehidupan kalian tidak dicemari kerohanian kalian dan mengikuti gaya hidup dunia. Orang Amon dan orang Moab ini, orang yang menolak untuk kenal Tuhan. Mereka menolak untuk mengenal Tuhan dan bukan berhenti di sana. Mereka bukan cuma menolak mengenal Tuhan ya. Mereka menentang pekerjaan Tuhan. Di mana Israel itu mau pergi ke tanah Kanaan, mereka itu menghalang-halangi. Di mana Israel mau membangun rumah Tuhan, mereka juga menghalang-halangi. Dan mereka ini menyembah berhala. Kita tahu ceritanya Raja Salomo, waktu menikah dengan orang Moab, orang Amon, orang-orang asing ini, akhirnya dia ikuti kebudayaan menyembah berhala itu. Jadi Tuhan tahu dan Tuhan mau menjaga umatnya. Tapi saudara ingat enggak, kalau Rut adalah orang Moab, tapi Rut bertobat percaya kepada Allah. Ini yang membuktikan bahwa Allah kita tidak diskriminasi. Ini membuktikan bahwa Allah kita menerima semua umat manusia. Rut sendiri takut sama Allah. Dia mengenal Allah bangsa Israel. Dia terima Tuhan. Namanya tercatat di silsilahnya Tuhan Yesus. Jadi Anda supaya mengerti ya. Orang Amon dan orang Moab ini dikatakan tidak boleh ada bagian di dalam jemaah bangsa Israel. Tapi waktu Nehemia pulang, dia lihat Nehemia punya kamar di bait Allah. Apa-apaan ini? Nah, Imam Eliashib namanya ya. Imam Eliashib ini mengizinkan dan memberi sikap permisif. Nah, itulah permisif. Imam Eliashib ini kayak gak papalah di pelataran aja. Coba katakan sama-sama, gak papalah. Sering banget kita gampangin ya. Bahasa Jermannya itu cincailah. Kerohanian yang permisif akan membuat kita mundur secara pelan-pelan dan hilang tanpa sadar. Wow, you better be careful. When your spirituality is so open-minded, kerohanian kamu tuh open-minded banget. Gak usah serius-serius. Don't go too far. It's fine. Saya gak melanggar, saya gak berbuat dosa. Sangkin open-mindednya. Mentoleransi banyak hal. Serba membolehkan dan permisif. Saya harus menekankan di sini bahwa orang Moab ini tidak bertobat. Tobia ini tidak bertobat. Dia terus-terusan menentang pekerjaan Tuhan. Dan mereka tidak mau meninggalkan dewa-dewa asing. Yang mereka sembah, kemudian mereka mencemari Israel. Mereka mencemari Israel, mencemari kerohanian Israel. Sekarang Kak Mek tanya, apakah ada pertemanan yang mencemari Anda secara rohani? Pertemanan, oke? Apakah ada grup teman-teman yang kamu bergaul most of your time dari Senin sampai Sabtu yang mencemari Anda secara rohani? Tobia ini diterima oleh Eliashib, padahal Eliashib adalah imam. Eliashib ini adalah imam, tapi dia menerima Tobia. Ya, dia menerima Tobia. Dan dia mengizinkan Tobia mencemari rumah Tuhan. Sewaktu kita punya teman yang mencemari kerohanian kita, masuknya kadang kita bilang begini. Aduh udahlah, kenapa sih fokus sama bedanya? Kenapa gak fokus pada hal-hal yang kita sepakati aja? Ya, itu yang kita katakan. Kemudian kita mulai menerima apa yang teman-teman kita lakukan yang padahal itu adalah salah. Pertemanan dan pergaulan yang salah, yang permisif ini contoh gitu ya, contoh. Jelas kita tahu pacaran adalah untuk menikah. Tapi kalau bukan untuk menikah ya jangan coba-coba gitu ya.
Dan kita tahu bukan sekarang saatnya pacaran. Terus ada teman kamu yang backstreet. Ya, jangan teriak dan jangan lihat orangnya. Doakan saja, oke? Dan cari waktu untuk ngomong empat mata. Mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Ada lagi, teman yang peminum, ya. Teman yang coba-coba memakai obat-obatan atau rokok. Kemudian ada lagi, teman yang bully tipis-tipis. Ya, bully tipis-tipis. Terus ada lagi, teman yang suka gosip dan menertawakan orang gitu ya. Ho. Apakah di sini ada pergaulan yang permisif? Yang toleransinya tinggi dengan mengatakan, sebenarnya orangnya baik kok. Ya. Well, it's good that you are so positive. It's good that you are so positive. But listen to me. Who you hang out with will determine your future from now. My friend. Teman kamu seperti apa, itu akan menentukan 10 tahun dari sekarang. Kamu jadi apa? Lu mau jadi apa? Ayo, lu mau jadi apa? Do you wanna be a fine gentleman? Do you wanna be a fine lady? Dari sekaranglah kamu jangan izinkan pergaulan yang permisif menyusup dalam hidupmu. Dengan cincai-cincai toleransi mengatakan, dia itu baik kok. Cuman ya dia suka omongin orang. Dia itu baik kok. Cuman dia tuh lagi bucin banget. Dia tuh baik kok. Kita lihat sama-sama 1 Korintus 15 ayat 33. Ada 3 ayat saya mau Anda catat menjadi pegangan, oke? 3 ayat catat jadi pegangan ya. Yang pertama, 1 Korintus 15 ayat 33. Tampilkan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah loh, firman Tuhan mengatakan. Mau parenting di rumah Anda sebaik apa. Bahkan your mom and dad lulusan psikologi S3 pun approach kamu dengan cara yang sangat wise. Pergaulanmu yang buruk akan merusak semua parenting yang baik. Pergaulanmu yang buruk akan merusak semua kebiasaanmu yang baik. Kamu dari anak yang sane jadi anak yang insane. Karena apa? Karena pergaulan. Janganlah kamu sesat. Bilang sama kanan kirimu, jok sesat ya. Yang kedua, Amsal 13 ayat 20 kita lihat sama-sama. Apa bunyinya? Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak jadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa yang di sini mau malang? Katakan no. Siapa yang bijak? Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Coba lihat kanan kirinya. Look smart gak? Bilang sama temannya, I hope you are as smart as your look ya. Nah saudara, dengarkan dulu sini, perhatikan saya. Kalau kamu bergaul sama orang yang suka telat, ya, bayangkan. Ada satu kumpulan teman yang janjian di kafe A jam 7, itu ngumpulnya jam 8. Dan kalian mentoleransi permisif akan budaya itu sehingga setiap kalian bikin planning, kalian bilang begini, gak apa-apa lah bilang aja jam 6 toh datangnya jam 7. Permisif. Apa-apa kalian toleransi dan nggak ada yang speak up. Ya, nggak ada yang berani ngomong. Ya udah ditoleransi aja. Kalau kita mau menjadi bijak, bergaulah dengan anak muda yang nggak dodol. How should I put it ya? Let me ask you lah. Kalau kamu lihat teman kamu apa-apa pengen dicoba gitu ya. Do you think it's brave and cool or dodol?
Berikan tepuk tangan buat kalian. Sometimes, there are movies yang kalau peran utamanya adalah anak-anak teenagers gitu ya. Yang mereka itu curiosity-nya tuh tinggi banget gitu loh. Dan waktu mereka pulang sekolah ya, harusnya naik sepeda mereka tuh pulang. Sering banget kan ada movie yang teenagers itu rada-rada nekat karena penasarannya. Mereka pulang tuh gak pulang. Terus mereka lihat, why don't we check out that place gitu loh. Terus kita itu waktu nonton tuh kayak, oi jangan kepo pulang gitu loh. Jangan kepo. Terus ada deh satu temannya bilang, coward, you loser, you mama boy gitu ya. Terus kepancing dong, di mana ego gua? Ya udah ikut gitu ya. Wah, tahu-tahu disitulah ceritanya dimulai. Nggak tahu mereka disandra lah, nggak tahu mereka ditelan ikan hiu lah, nggak tahu mereka tersesat di kapal lah. Kan begitu kan cerita-cerita mulai kan. Semua itu dimulai dari kedodolan. Ya, jadi kalau kamu bergaul dengan orang bijak, kamu jadi bijak. Makanya kalau di dalam pergaulan kamu yang permisif, dan kamu itu berasa keren, janganlah sesat hari ini keluar dari pergaulan itu. You don't need to waste your time to try everything. Karena anak Tuhan semuanya itu ada guideline-nya. Cobalah apa yang ada di firman Tuhan. Itu akan membuat Anda berhasil. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Terus satu ayat lagi kan, tadi saya bilang 3 ayat kan, kalian pegang jadi pegangan ya. Jadi kalau udah mulai kumat-kumat dodolnya, baca ayat ini ya. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Apa yang dikatakan nih? Amsal 22 ayat 24 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. 25. Oke, lanjut. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Kalau kamu bergaul sama pemarah dan orang yang cepat gusar, orang yang panikan, orang yang temperamennya tinggi, lama-lama kamu terbiasa dan kamu juga jadi hot temper. Ya, yang kamu dibesarkan itu dari keluarga yang very halus, sifatnya itu very bangsawan gitu ya. Tiba-tiba your parents heran, ini pulang-pulang teriak-teriak, nggak karu-karuan, marah-marah terus. Karena kenapa? Terbiasa sama temennya yang suka marah. Ya, istilahnya kayak di grup itu, lu kalau nggak marah nggak menang. Pokoknya mau salahnya siapa, pokoknya siapa yang marah dia yang menang. Kalau kamu gak marah, kamu kalah hawa gitu ya. Tinggalkan pergaulan yang seperti itu. Kalau ada tipe-tipe pergaulan yang kamu identify, lewat apa yang Kak Max sampaikan, jangan permisif. Jangan menganggap itu biasa, jangan bilang, halah Kak Max you go too far lah. It's not that big deal selama aku tahu yang benar kok. Jangan sok kuat. Jangan menganggap kamu itu tahu yang benar terus kamu bisa menjaga dirimu. Lama-lama kamu ada di kolam itu, lama-lama kamu akan terima culture-nya. Coba lihat ya, si Nehemia itu bilang, kejahatan apa yang kamu buat? Itu gak lumrah loh, itu gak normal loh. Dia ini bukan hamba Tuhan. Tapi dia marah sama Imam Eliasib. Dia marah sama Imam Eliasib, dia bilang kejahatan apa yang kamu buat? Dia yang bukan hamba Tuhan, dia marah sama hamba Tuhan ini. Kamu kok kasih bilik yang harusnya menjadi tempat persembahan, yang harusnya menjadi tempat anggur buat Tuhan, persembahan buat Tuhan. Kamu kasih buat Tobia. Nehemia speak up. Karena orang-orang yang ada di sana terbiasa. Selama Nehemia cuti, nggak balik ke Yerusalem, don't you wonder, kok nunggu sampai Nehemia tegur? Kalau Nehemia nggak balik berarti nggak ada yang negur ya. Kalau Nehemia masih cuti, jangan-jangan dari pelataran ya, Tobia nanti tambah masuk. Bait Allah itu ada pelataran, ada ruang kudus, ruang maha kudus. Keterusan aja kalau Nehemia nggak pulang, nggak marah. Saya ini waktu lihat ini ya, Nehemia tegas sekali. Dibuang, dilempar perabot rumahnya Tobia itu keluar. Saya lagi mau bayangin ya waktu Tobia pulang-pulang looking at a pile of furniture di luar. Kira-kira ekspresinya kayak apa ya? Kenapa perabot saya di luar?
Kalian pengen tahu? Sikapnya Nehemia ini bukan kasar. Tapi di balik apa yang Nehemia lakukan, Nehemia adalah seorang leader yang Tuhan pakai. Kalau pengen tahu lebih tentang Nehemia, ya ibadah berikutnya. Karena kita sekarang membahas bangsa Israel ya. Lanjut ya, ini case yang pertama. Oke, case yang pertama mereka memberikan ruang kepada Tobia, oke, dan punya bilik permisif secara pergaulan. Ya, ada juga teman-teman kamu yang ikut kamu ke gereja. Tapi teman itu suka ngomong begini, aku ke gereja, tapi gak usahlah rohani-rohani. Ya, aku ke gereja, aku percaya aku sudah dibaptis, tapi lu gak usah serius-serius lah. Lu gak semua-semuanya rohani-rohani lah. Itu permisif. Itu permisif. Dan itu ada di 2 Timotius 3 ayat 5 yang dikatakan begini. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Act religious, mereka itu ke gereja, tapi mereka menolak bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk melakukan yang benar. Mereka tetap mau melakukan yang salah. Itulah orang bebal. Tetap mau pakai jalannya sendiri dan tetap permisif. Dan Paulus mengatakan apa? Stay away. Stay away from people like that. Stay away. So look at me. I'm telling you to stay away. Bukan berarti, wah kalau udah ke gereja aman. Wah kalau udah satu persekutuan, satu kelompok, sel grup aman gitu ya. Tapi kalau orang itu masih membeda-bedakan, katakan oh ke gereja lah, gak usah rohani lah. Ke gereja lah, itu urusan weekend. Kalau weekdays, udahlah have fun aja lah, masih muda. Stay away from people like that. And I believe di tempat ini gak ada orang yang seperti itu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Gak ada ya di tempat ini ya, bilang sama temannya lu gak kayak gitulah. Oke lanjut ayat 10 sampai 13 ya. Bunyinya seperti ini. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan. Sehingga orang-orang Lewi ini dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Oke, selain itu dia lihat bangsa Israel gak membawa persembahan lagi. Orang Lewi itu kembali tidak bertugas di rumah Tuhan dan bekerja di ladang. Karena orang Lewi ini hidupnya dari persembahan yang dibawa oleh bangsa dan itulah tugas yang sudah ditetapkan di rumah Tuhan. Pekerjaan di rumah Tuhan digeletain, dilupain. Nah ini step berikutnya. Sewaktu kamu ada pergaulan yang permisif ya, kamu toleransi dan apa-apa boleh kan. Nanti lama-lama kamu bilang, ya udahlah saya gak usah pelayanan di gereja. Ya, geser pelan-pelan, oke? Pamit keluar pelan-pelan. Saya gak usahlah pelayanan di gereja. Nehemia mengatakan, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Saya mau kalian dengarkan khotbah, cari di YouTube Gereja Mawar Sharon, Gereja GMS ya. Cari di AOG, Ibadah Anak Muda, AOG. Khotbah di tanggal 7 atau 8 Juli, oke, khotbah perdana waktu kita ibadah di rooftop ini, Kak Mek mengajarkan tentang gereja. Ya, Kak Mek mengajarkan tentang gereja, oke. Kalian dengarkan itu supaya kalian mengerti. Sewaktu kita kalau sudah ikut Tuhan, kita adalah tubuh Kristus dan kita ada bagian masing-masing di rumah Tuhan. Mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Seharusnya tidak dibiarkan begitu saja. Bukan sampai di sana aja. Lanjut ya, ayat yang ke-14-22. Orang Lewi ini kembali ke ladangnya bekerja, rumah Tuhan dibiarkan, kemudian ayat yang ke-14 sampai 22 ya. 15. Pada masa itu kulihat Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai juga anggur, buah anggur dan buah ara dan berbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Ya, loncat ke 17 ya.
Aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka. Kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan pada hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Permisif yang kedua ya, permisif prioritas. Tadi permisif yang pertama itu permisif pergaulan. Cincai-cincai sama pergaulan. Yang kedua, cincai-cincai sama prioritas. Oke? Apa-apa dibolehkan, apa-apa digampangkan. Gak ada yang salah sama jual beli. Mereka ini jual beli di hari Sabat. Harusnya hari Sabat itu adalah hari mereka beribadah di rumah Tuhan. Harusnya hari Sabat itu mereka datang ke rumah Tuhan dan berkumpul dan berhenti bekerja. Tuhan itu baik loh. Karena Tuhan itu sangat masuk akal. Kalau orang bekerja terus, badannya ya sakit dan capek, hidupnya yang gak seimbang. Tuhan itu masuk akal loh. Untuk orang bekerja 6 hari dan mereka istirahat di hari yang ke-7. Untuk mereka melakukan hari Sabat. Tapi mereka jual beli. Mereka jual beli hanya ketika keinginan mereka untuk punya uang lebih. Oke? Mereka ingin mendapatkan lebih. Mereka ingin mereka mengutamakan penghasilan, mereka mengutamakan membelanjakan uang daripada memuliakan Tuhan. Dalam hidup kita, prioritas jangan permisif. Dari masa muda, saya ajarkan kepada kalian. Kalau kalian mau punya disiplin dan bisa mengelola keuangan dengan baik, sudah dari uang jajan, kalian rindu mengembalikan kepada Tuhan, pertama-tama kalian sisihkan dulu apa yang mau kalian berikan kepada Tuhan. Bukan seperti ini, jual belinya dulu yang diutamakan. Keinginan untuk belanja dulu, keinginan untuk menghasilkan dulu. Ya sekarang kita hidup tidak lagi di bawah hukum Taurat ya. Kita tidak ada di bawah hukum Sabat Israel yang ketat. Tapi orang-orang Yahudi yang religius ini ya, mereka aja gampang loh buat alasan. Kenapa mereka itu mendahulukan bisnis daripada ke rumah Tuhan. Mereka ini orang Yahudi loh ya. Orang yang kenal hukum Taurat, orang yang sangat religius. Itu aja mereka banyak alasan. Berarti permisif secara prioritas itu juga sangat mungkin terjadi di usia-usia kita yang masih muda. Kalau di usia paling muda kita tidak mau disiplin, maka ranting yang gampang dibengkokkan ini kalau kamu biarkan bengkok, nanti kalau kamu udah usia 20, nanti kamu usia 30 tambah susah berubah. Jadi mulai sekarang janganlah Anda permisif secara prioritas. Ada orang yang mengatakan, aduh weekend, kapan lagi jalan-jalan? Saya ingin sih ketemu Tuhan, ya. Saya ingin ketemu Tuhan, saya ingin menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Tapi nanti kalau kalian udah bekerja ya jangan alasan begini ya. Tapi saya tiap hari udah kerja, atau kamu sekolah. Tapi saya tiap hari udah bangun pagi, saya udah capek. Kapan waktunya saya santai-santai? Saya ingin pelayanan, tapi saya sibuk. Ya, sikap permisif secara rohani selalu mempengaruhi cara kita menghabiskan waktu. Kalau kamu mengasihi Tuhan dan kamu memprioritaskan Tuhan nomor pertama, nomor 1, kamu pasti make time. Kamu nggak akan hitung sampai sisa-sisa, baru kamu prioritasin untuk memberi kepada Tuhan. Kalau kamu prioritas Tuhan adalah pertama, maka dari pertama kamu akan sisihkan waktu kamu untuk melayani, untuk tidak cancel-cancel ikut CG, untuk menerima kepercayaan apapun itu dari perkara kecil, kamu akan melakukannya dengan setia, dengan menomorsatukan dan mengatur prioritas dengan benar. Ya, jangan permisif secara prioritas. Seperti mereka yang jual beli, yang tidak lagi datang ke rumah Tuhan di hari Sabat. Permisif yang ketiga,
Nehemia menemukan satu case lagi. Ini case yang terakhir. Kita lihat sama-sama. Ayat yang 23 sampai 31. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka. Kukutuki mereka dan beberapa orang di antara mereka. Kupukuli dan kucabut rambutnya. Dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu menyerahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak laki-laki mereka. Atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu. Atau untuk dirimu sendiri. Dia dapati Tobia dapat bilik di pelataran rumah Tuhan. Dia dapati orang-orang tidak membawa persembahan ke rumah Tuhan. Dia dapati orang-orang tidak hari Sabat lagi. Dia dapati lagi, ya ampun, orang Israel menikahi wanita-wanita Asdod, wanita-wanita Amon, wanita-wanita Moab. Sehingga anak mereka bahasa Asdod. Ini artinya apa sih? Ini artinya apa? Tuhan sudah katakan, jangan kamu punya hubungan yang tidak seiman. Permisif secara hubungan. Hai anak muda. Jangan Anda memperbolehkan dan jangan Anda test the water. Jangan Anda punya alasan mengatakan gak apa-apa nanti saya injili pelan-pelan. Senggol kanan kiri bilang gak gitu konsepnya bro. Gak gitu ya. Nanti saya bawa ke gereja kok. Kita pergi-perginya itu nanti selalu saya ajaknya ke CG, ke gereja. Perhatikan saya sekarang, dengarkan baik-baik. Kalau Salomo, raja yang begitu berhikmat, sebelum dia tidak ada yang seperti dia. Sesudah dia tidak ada yang seperti dia. Kalau Salomo aja bisa jatuh dengan dia menikah sama wanita-wanita bangsa asing yang Tuhan bilang jangan. Tuhan itu gak pernah salah. Udah, turut aja. Nurut gitu loh sama firman Tuhan itu. Jangan dibilang panas masih gak percaya. Setikaan baru aja colokannya dicabut dibilang panas gak percaya kamu pegang baru. Aduh. Udah dibilangin. Di situ ada lobang jangan lewat. Masih aja lewat. Ya. Salomo aja yang begitu berhikmat. Dengan dia menikahi wanita-wanita asing. Saudara apa yang terjadi? Akhirnya dia yang adalah keturunan Daud. Dan harusnya tahtanya sampai selama-lamanya. Tuhan pandang baik di hadapan Allah Bapa itu. Dia menyembah Allah lain. Kalau Salomo yang begitu berhikmat bisa jatuh. Dan tercatat di Alkitab supaya kita tidak mengulangi tragedi itu. Kenapa kamu mau mengulanginya? Kenapa kamu bandel dan mau coba-coba? Nehemia menyesali perbuatan mereka. Dan Nehemia mengatakan di ayat selanjutnya. Bukankah Salomo di ayat 26. Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu. Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia. Yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun ia pun terbawa dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Karena apa? Permisif sama hubungan. Kita perlu memahami bahwa menikah dengan orang yang tidak seiman. Tidak hanya berdampak kepada diri kita. Tapi berdampak buat anak-anakmu dan cucu-cucumu. Jauh banget ya kalian punya cucu ya. Tapi gak apa-apa, denger dari sekarang daripada kamu amsyongnya nanti. Ya, mendingan kamu tahu sekarang. Daripada kamu susah nanti. Di rumah Tuhan diajarkan dan mempersiapkan kalian sejak dini. Amin. Katakan sama-sama puji Tuhan. Puji Tuhan ya kalian dengar ini supaya kalian gak jatuh di tragedi itu. Dampaknya anak-anak tidak tahu lagi bahasa Yahudi tapi melainkan bahasa Asdod.
Kalau ini dikatakan bukan secara harafiah, loh masa sih soal bahasa aja big deal. Tapi saudara kalian kan pintar-pintar ya. Kalian tahu kan bahasa itu mewakili budaya. Orang yang berbahasa Inggris budayanya Western. Orang yang berbahasa Chinese budayanya Chinese. Orang yang bahasa itu sangat mempengaruhi value. Bahasa itu sangat mempengaruhi budaya. Yang setuju anggukan kepala. Mereka meninggalkan kebudayaan kerajaan surga. Mereka mengadopsi budaya penyembahan berhala. Cara lifestyle-nya itu loh. Lifestyle-nya itu bukan lagi umat pilihan Tuhan. Ini yang akan berdampak kepada anak-anakmu kalau menikah dengan orang yang tidak seiman. Parentingnya gimana coba? Mau dengan nilai apa coba? Nilai positive thinking. Positive thinking tidak menyelamatkan saudara. Perbuatan baik tidak menyelamatkan saudara. Dengan nilai apa Anda mengajarkan anak-anak? Anak-anak Yahudi tidak lagi memahami hal-hal tentang Allah. Permisif itu tidak frontal loh. Permisif itu membuat kita pada awalnya itu merasa harusnya nggak apa-apa lah ya. Nah itu permisif. Hati-hati. Karena permisif itulah yang membuat cerita tragedinya Salomo. Saya ada 2 statement yang saya ingin Anda baca sama-sama. Your gift and strength won't be much benefit if you fail to deal with your weakness. Oke, sama-sama kita baca ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Your gifts and strength won't be of much benefit if you fail to deal with your weakness. Karunia dan kekuatan kamu itu nggak akan ada manfaatnya kalau kamu tidak bisa menghadapi dan mengatasi kelemahanmu. Jadi jangan di atas awan-awan karena kamu mengatakan aku kuat lah. Aku orangnya stabil kok, aku bisa lah. Tapi kalau kamu tahu kelemahan kamu adalah permisif di area hubungan, kamu permisif dengan backstreet, maka semua karuniamu, kekuatanmu gak ada manfaatnya. Next one. Mari kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. A tendency to sin must be recognized and dealt with quickly. Otherwise it may overpower you and bring you down. Ya. Kecenderungan untuk berbuat dosa jangan dihadapi dengan gak apa-apa lah. Harusnya gak apa-apa lah. Itu permisif, apa-apa boleh. Harus ditangani dengan cepat. Jika tidak maka hal itu akan menguasaimu dan menjatuhkanmu. Hari ini kalau Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda ada berdiri teguh kuat. Anda akan terus berlomba di dalam perlombaan iman ini. Tolak kerohanian yang permisif. Catat baik-baik 3 poin. Tolak ya, kerohanian yang permisif dengan 1, pergaulan yang baik. Katakan sama-sama pergaulan yang baik. Kedua, katakan sama-sama prioritas yang benar. Ketiga, katakan sama-sama hubungan yang takut akan Tuhan. Amin, Augetin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ingat baik-baik, pergaulan harus selektif. Karena dengan siapa Anda bergaul, pembicaraan apa yang Anda luangkan dengan teman-teman, itu akan menentukan siapa Anda 10 tahun dari sekarang. Untuk itu berhati-hati dengan pergaulan. Prioritas juga, kalau Anda mau disiplin mulai sejak masa muda. Hubungan juga, karena warisan yang terbaik Anda berikan kepada keturunan Anda adalah iman Anda kepada Allah, kepada Tuhan. Untuk itu hubungan yang takut akan Tuhan Anda mulai di waktu yang tepat. Enggak sekarang ya. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Tuhan ini seluruh hidupku serahkan dalam hadirat-Nya. Panggil namanya. Ini kerinduan kami Tuhan. Jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku
sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Langsung aja, you know that this is a family, di mana tempat ini ada kasih Tuhan dan juga support dari teman-teman. Kalau dari firman Tuhan ini, you know your life is a mess, alright? And then you know your relationship is wrong, and your priority is wrong, your friendship is wrong. Persahabatan Anda itu kayak kacau, dan kamu gak berani ngomong apa-apa. Kemudian prioritasmu juga salah-salah, terus kemudian kamu juga ada hubungan yang gak jelas gitu ya. Dan Anda tahu Anda tidak bisa meneruskan tetap seperti itu. Pulang dari tempat ini, Anda mau bereskan, Anda mau mengambil keputusan untuk meninggalkan semuanya itu di belakang dan memulai hidup baru. Kalau ada tiga area ini, yaitu dalam pergaulan, dalam prioritas, dalam hubungan yang Anda mau bereskan, langsung maju ke depan aja sewaktu lagu ini dinyanyikan. Come on. Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduan, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik. Engkau memeluk setiap anak-anakmu yang ada di depan ini. Dan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Mari Samaria, biarlah gambar dan rupa Yesus saat ini Engkau lihat dan menjadi tujuan hidupmu untuk menjadi serupa dengan Dia, dengan memperbarui karakter, dengan memperbarui sikap, akal budi. Oh ranaya syakarananaya rana, hiranaya waramora kami bawa hidup kami dalam hadirat-Mu. Ini kami Tuhan, bercermin dengan firman-Mu, melangkah dalam ketaatan, melakukan firman-Mu Tuhan. Oh ranaya shikiranaya marana, Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak muda AOG Teen, Army of God Teen, yang saat ini ada di rumah-Mu. Mereka adalah umat pilihan-Mu, anak-Mu. Engkau akan khususkan mereka menjadi satu angkatan yang tidak permisif secara rohani, yang tidak membolehkan
tindakan, pemikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Ia adalah iya, tidak adalah tidak. Kalau ada di antara kami yang permisif dan kami suka fleksibel dan kami suka melakukan area abu-abu di dalam kehidupan kami, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami tahu kalau kami teruskan di area abu-abu itu, kami akan keseret ke dalam kegelapan dan kami tidak mau itu terjadi. Dan Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam pergaulan Army of God ini Engkau karuniakan dan pertemukan dengan teman-teman yang baik. Engkau pertemukan mereka dengan teman-teman yang takut akan Engkau, yang juga akan menegur dan akan memberitahu kalau ada sikap yang salah. Dan aku juga berdoa supaya AOG Teen ini juga bisa menata prioritas yang baik, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Bukan keinginan kami, biarlah kedagingan kami dimatikan Tuhan, tapi roh kami semakin menyala-nyala. Engkau semakin besar, more of you and less of me, oh God. Dan juga Tuhan, biarlah untuk pasangan hidup kami nantinya Tuhan, walau bukan sekarang, kami akan jaga diri kami baik-baik Tuhan. Kami akan menjadi pribadi yang lebih baik, karakter yang lebih baik, behavior yang lebih baik. Supaya di dalam kami mencintai seseorang nantinya, di dalam kami menjalin hubungan yang takut akan Tuhan nantinya, kami siap menjadi pribadi yang utuh untuk mengasihi pasangan hidup yang Tuhan sudah tentukan bagi kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami percaya kasih karunia itu cukup untuk memberi kekuatan kepada anak muda di tempat ini. Pulang dari tempat ini mereka akan kuat, pulang dari tempat ini mereka akan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan kepada teman-teman yang ada di depan ini.